Jadi ketika dikatakan hazihi sabili, artinya satu, pelaku dakwah itu banyak. Banyak. Karena semua orang harus berdakwah. Yang kedua, jalan dakwah juga banyak. Ada yang berdakwah di masjid, ada yang berdakwah di pasar, ada yang berdakwah di kantor, semuanya berdakwah. Medianya juga banyak, ada yang berdakwah dengan lisan, ada yang berdakwah dengan tulisan, ada yang menggunakan media seperti sekarang. Itu kenapa jalan dakwah itu walaupun dia muzakkar tapi diungkapkan dengan kata tunjuk muannas, bahwa jalan-jalan dakwah itu terlalu banyak. Dan semua orang berdakwah dengan kapasitasnya. Yang tak mampu dengan lisan, dengan tulisannya. Ada orang bagus berdakwah dengan tulisan, tapi tidak mampu dengan lisannya. Ada orang yang bagus dengan lisannya, tapi tidak mampu menulis. Minimal, Anda yang tak bisa berdakwah karena tidak cukup ilmu, menjadi jalan dakwah. Menjadi sarana dakwah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yusuf ayat 108 dan surat Ali Imran ayat 20. Kita baca ayatnya, surat Yusuf 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, maksudnya agama Allah. Aku menyeru kepada agama Allah dengan ilmu saya dan semua orang-orang yang mengikuti saya, dan maha suci Allah, dan saya tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Itu Yusuf 108. Ali Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillazi wa manittaba'ani. Ya, aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'ani. Wa kullil ladzina utul kitab wal ummiyin a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallau fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Maka jika mereka mendebatmu, membantahmu, maka katakanlah saya telah berserah diri ya kepada Allah dan semua orang yang mengikutiku, dan katakan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab dan orang-orang yang ummi, ya, apakah kalian mau menerima Islam? Dan jika mereka menerima Islam, maka mereka telah mendapat hidayah, dan jika mereka berpaling, maka tugasmu hanya menyampaikan, dan Allah maha melihat dengan hamba-hambanya. Itu artinya Ali Imran 20. Nah, apa yang menarik dari kedua ayat ini? Perhatikan kata ya wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Di surat Yusuf, kata orang-orang yang mengikuti aku itu ditulis dengan ya mutakallim namanya, yang menunjukkan aku. Wa manit taba'ani, ada ya-nya. Dibacanya dengan mad panjang. Wa manit taba'ani, ada ya. Di Ali Imran ayat 20 itu ditulisnya dengan memotong ya-nya, sehingga ya-nya tidak ada, sehingga dibaca lebih singkat, lebih pendek, lebih cepat. Wa manit taba'ani, karena tidak ada ya-nya. Artinya sama, dan orang-orang yang mengikuti saya. Pertanyaannya, kenapa di surat Yusuf itu panjang bacaannya? Wa manit taba'ani, sementara di surat Ali Imran dibacanya lebih pendek, lebih cepat, lebih singkat. Wa manit taba'ani tanpa mad, karena ya-nya dipotong. Maknanya artinya sama. Ya, arti keduanya sama, tidak berubah artinya, tapi maknanya akan berbeda. Karena konteksnya beda. Di surat Yusuf itu konteksnya dakwah. Ya,
Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah, kepada agama Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya dan semua orang yang mengikuti saya berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang ke jalan Allah. Karena konteksnya dakwah, maka semua orang mesti terlibat dalam dakwah, dan jumlah orang yang berdakwah itu banyak. Karena jumlah yang berdakwah banyak, aktivis dakwah itu banyak, maka hurufnya dibanyakkan. Wa manittaba'ani, lebih banyak hurufnya. Sementara di Ali Imran konteksnya debat, ya, konteksnya debat. Fa inna hajjuka, debat. Maka orang yang berdebat dipotong hurufnya. Wa manittaba'ani, aslamtu wajhi lillah, ya, wa manittaba'ani, dipendekkan bacanya, disedikitkan hurufnya. Kenapa? Karena orang yang berdebat itu jumlahnya tidak banyak. Orang yang bisa berdebat tidak banyak. Karena jumlah yang berdebat tidak banyak, karena orang berdebat butuh ilmu, butuh bacaan yang banyak. Orang yang minim literasinya tidak mungkin bisa berdebat. Ada kemampuan oral yang cukup, baru dia bisa berdebat. Kemampuan lidahnya yang baik, baru dia bisa berdebat. Karena yang berdebatnya ini orangnya tidak banyak, maka hurufnya pun dikurangi. Wa manittaba'ani. Nah, karena yang berdebat tidak sebanyak orang yang berdakwah. Kalau berdakwah, semua orang berdakwah. Semua orang berdakwah dalam kapasitasnya masing-masing. Semua orang wajib berdakwah. Itu rahasianya begini. Coba perhatikan di surat Yusuf 108 tadi. Hazihi sabili, inilah jalanku. Dalam ilmu nahu, hazihi sabili itu namanya jumlah ismiyah, ya, kalimat nomina. Hazihi mubtada, sabili khabar namanya. Hazihi subjek, sabili predikat. Dalam ilmu nahu, sintaksis Arab, subjek dan predikat atau mubtada dan khabar harus mutabaqah. Harus mutabaqah. Sesuai. Bila muzakkar, subjek, predikat muzakkar. Misalnya, kitab nih muzakkar nih, maskulin. Maka kalau saya katakan ini buku saya, haza kitabi, haza, sama-sama muzakkar. Tapi kalau saya katakan misalnya sayyarah, sayyarati mobil saya, karena sayyarah itu mu'annas, maka hazihi sayyarati, karena harus mutabaqah. Nah, sabili itu muzakkar, dia maskulin. Hazihi mu'annas, isim isyarah untuk mu'annas. Harusnya haza sabili. Harusnya. Karena sabili itu muzakkar. Tapi hazihi sabili tidak mutabaqah. Sabili itu muzakkar. Kenapa? Karena tunjuknya menjadi mu'annas. Di sini ada kaidah semantik. Apa tuh kaidah semantik? Bila kata yang muzakkar atau laki-laki disebut, ya, diberi kata tunjuk mu'annas perempuan, maka itu menunjukkan makna kasrah namanya, banyak. Karena mu'annas itu secara filosofi dia bisa memperbanyak dirinya, dia bisa bereproduksi. Makanya mu'annas menunjukkan makna kasrah, menunjukkan makna banyak. Ya, kalau dia muzakkar menunjukkan makna qillah, sedikit. Jadi ketika dikatakan hazihi sabili, artinya satu, pelaku dakwah itu banyak. Banyak. Karena semua orang harus berdakwah. Yang kedua, jalan dakwah juga banyak. Ada yang berdakwah di masjid, ada yang berdakwah di pasar, ada yang berdakwah di kantor, semuanya berdakwah. Medianya juga banyak, ada yang berdakwah dengan lisan, ada yang berdakwah dengan tulisan, ada yang menggunakan media seperti sekarang. Itu kenapa jalan dakwah itu walaupun dia muzakkar tapi diungkapkan dengan kata tunjuk mu'annas, bahwa jalan-jalan dakwah itu terlalu banyak. Dan semua orang berdakwah dengan kapasitasnya. Yang tak mampu dengan lisan, dengan tulisannya. Ada orang bagus berdakwah dengan tulisan, tapi tidak mampu dengan lisannya. Ada orang yang bagus dengan lisannya, tapi tidak mampu menulis. Minimal, Anda yang tak bisa berdakwah karena tidak cukup ilmu, menjadi jalan dakwah. Menjadi sarana dakwah.
Itu kenapa hazihi sabili, bukan haza sabili, untuk menunjukkan betapa banyaknya jalan-jalan dakwah. Nah, sementara debat, dia butuh ilmu yang cukup, makanya tidak banyak orang bisa berdebat. Di samping debat itu dikurangi, jangan terlalu banyak berdebat, jangan terlalu sering berdebat, karena berdebat itu tidak baik, bisa merusak hubungan, bisa merusak keharmonisan. Apalagi debat itu kalau sudah mengalahkan orang tujuannya atau mempermalukan orang tujuannya, maka tidak boleh berdebat itu terlalu sering. Ya, itu kenapa begini? Coba para hadirin kalau baca surat Al-Mujadilah ayat yang ke-1, ya, Al-Mujadilah ayat yang pertama itu, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ini ceritanya ada perempuan yang berdebat dengan Nabi soal suaminya. Nah, awalnya berdebat, namanya tujadilu. Itu makanya ayatnya Mujadilah, perempuan yang berdebat. Tapi itu kemudian diubah Allah menjadi tahawur. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dari mujadalah, jidal, debat, berubah menjadi tahawur. Karena kalau debat, bantah-bantahan. Saling serang. Ya, dan itu bisa mempermalukan orang. Allah tidak ingin begitu. Maka Allah ubah, wallahu yasma'u tahawurakuma, bukan jidalakuma, bukan mujadalatakuma, tapi tahawur. Artinya apa? Ubahlah, ya, debat menjadi dialog. Karena kalau dialog, kita bicara, dia dengar, dia bicara, kita dengar, dan kita saling memberikan informasi, saling mengambil manfaat. Itu namanya hiwar, tahawur. Tapi kalau mujadalah, hendak. Tujuannya bisa jadi mengalahkan orang, mempermalukan orang, menjatuhkan orang, dan agama tidak menginginkan itu. Makanya mujadalah diubah menjadi tahawur untuk menunjukkan debat itu dikurangi. Karena itulah dalam konteks debat di surah Ali Imran tadi, itu wamanit taba'ani dikurangi hurufnya untuk menunjukkan makna kurangilah berdebat. Karena itu yang tidak perkara yang tidak disukai dalam agama kita. Nah, begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.